Wali Kota Maidi kuliahkan 20 napi lapas kelas 1 Madiun. Wali Kota tinjau progres pembangunan dan salurkan bantuan. Wali Kota Maidi himbau orang tua tetap berikan pendampingan saat di rumah. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Sahal Maskan, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemkot Madiun berikan beasiswa untuk 20 napi warga Kota Madiun yang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Madiun. Sementara itu, Perda Kota Madiun nomor 7 tahun 2023 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi masyarakat telah diimplementasikan dan langsung diserahkan oleh Wali Kota Maidi kepada ahli waris. Pemerintah Kota Madiun resmi memberikan beasiswa bagi 20 narapidana atau napi warga Kota Madiun yang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Madiun. Sebanyak 20 napi tersebut mendapatkan fasilitas laptop dan beasiswa sampai wisuda. Launching program napi kuliah yang bekerja sama dengan Universitas Terbuka atau UT Surabaya ini berlangsung di Aula Saharjo Lapas 1 Madiun, Rabu 18 Oktober. Upaya pemerintah Kota Madiun melalui kepemimpinan Wali Kota Maidi tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Henny Yuwono. Menurutnya, program pendidikan bagi napi yang sepenuhnya dibiayai pemerintah baru kali pertama di Kota Madiun. Menurutnya, program pendidikan untuk napi tersebut sudah pernah ada, namun dibiayai dari pihak lapas. Jika tidak, biasanya menggandeng Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan. Pemerintah Kota Madiun baru yang pertama membiayai secara full. Selain itu, juga memberikan fasilitas laptop. Tak heran, pihaknya memberikan apresiasi dan berharap bisa menjadi percontohan daerah lain. Kakanwil menambahkan melalui program pendidikan, diharapkan bisa memberikan bekal bagi napi saat kembali ke masyarakat. Hal itu penting agar mereka menjadi manusia yang sempurna, berguna bagi diri sendiri dan keluarga, serta tidak berbuat tindak pidana kembali. Dengan pendidikan yang dimiliki oleh mereka, keterampilan yang mereka, diharapkan mereka dapat melanjutkan hidupnya setelah bebas di sini menjadi orang-orang yang sempurna. Artinya mereka mampu menghidupi sendiri dulu keluarganya dan akan juga bermanfaat bagi masyarakat dengan tidak lagi mengulangi tindak pidananya. Itu merupakan suatu hal yang tujuan kita sebagai pembina di lapas untuk mengembalikan mereka menjadi orang yang normal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa atau BBM bagi narapidana atau napi yang digulirkan Pemkot Madiun bukan isapan jempol belaka. Setidaknya 20 napi warga Kota Madiun penghuni Lapas Kelas 1 Madiun resmi dikuliahkan gratis oleh Pemkot Madiun. Pembukaan pendidikan S1 bagi napi bekerja sama dengan Universitas Terbuka atau UT tersebut berlangsung di Aula Saharjo Lapas 1 Madiun, Rabu 18 Oktober 2023. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Maidi, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, serta Forkopimda setempat. Peningkatan SDM lanjut Wali Kota harus terus dikedepankan. Seperti diketahui, Pemkot Madiun telah memberikan beasiswa bagi 1.000 mahasiswa sampai wisuda. Peningkatan SDM melalui dunia pendidikan ini terus diperluas. Kali ini menyasar para warga binaan di dalam lapas. Wali Kota pun mengapresiasi pihak lapas yang telah memberikan berbagai program pendidikan. Pemerintah Kota Madiun hadir dengan memberikan sarana dan prasarana serta bantuan biaya melalui program beasiswa tersebut. Menurut Wali Kota, kesempatan pendidikan memang tidak pandang bulu, termasuk para napi yang juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan gratis dari Pemkot Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar Madiun ini berpesan agar napi serius mengikuti perkuliahan.
Dengan begitu, ketika saatnya bebas dari lapas, mereka memiliki bekal yang cukup untuk kembali mengabdi kepada masyarakat. Seperti diketahui, dalam acara tersebut tidak hanya soal pembukaan pendidikan S1 saja, tetapi Lapas Kelas 1 Madiun juga membuka industri konvensi, bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar, serta membuka pendidikan berbasis pondok pesantren, dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Ada 20, kita sekolahkan kerjasama dengan UT. Artinya apa? Anak-anak berbuat salah ini mungkin saat itu karena pendidikannya rendah. Dia tidak bisa, apa yang dilakukan itu berakibat hukum yang fatal. Maka kalau ini kita sekolahkan, kita kuliahkan di sini, insya Allah nanti keluar dia akan tahu masalah pendidikan. Kalau itu tahu pendidikan, tentunya mana yang benar, yang salah. Itu justru nantinya insya Allah kalau sudah bisa lulus sarjana anak-anak itu akan menjadi jubir di masyarakat bahwa dia pernah salah, dia pernah sukses, sekarang sarjana, dan dia nanti akan menjadi penyuluh hukum di masyarakat. Dia tahu saya pernah salah, Anda jangan salah. Ini akan menjadi guru yang mahal karena pengalaman itu mahal, tidak bisa dibeli, harus dijalankan sendiri. Dan anak-anak ini menjalankan sendiri di penjara, siapa mau? Ini yang kita polahkan. Insya Allah dengan kondisi-kondisi ini, dan saya coba mahasiswa yang saya punya 1.000 mahasiswa di luar, anak orang tidak mampu, yang hari ini juga dia kuliah semua, saya biayai. Yang saya biayai di sini dengan di luar, nanti nilainya seperti apa, cepat mana? Ini saya uji coba saya. Dengan kondisi-kondisi inilah yang nanti apa yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan ini nanti akan bisa disampaikan pada masyarakat, kepada rakyat. Ini loh. Tetapi setelah ini kita lakukan semua. Ini harapan-harapan kita ke depan seperti itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Baru di-launching 2 Oktober lalu, pemerintah Kota Madiun langsung mengimplementasikan Peraturan Daerah atau Perda Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM bagi masyarakat, yakni memberikan santunan kematian bagi tenaga upahan Pemkot Madiun yang meninggal dunia. Wali Kota Madiun Maidi mendatangi rumah duka di Jalan Maijen Sungkono, Gang Piringan untuk memberikan santunan bagi ahli waris almarhum Heru Suryanto, Sabtu 14 Oktober 2023. Perda 7 tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari program Siaga Kita yang sudah dilaksanakan oleh Pemkot Madiun sejak tahun 2019. Sebelumnya ada 4.906 pekerja sektor non-formal yang mendapatkan asuransi ini melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kini jumlah penerimanya ditambah tenaga upahan Pemkot Madiun, Ketua RT, RW, LPMK, dan pekerja rentan, sehingga target penerimanya mencapai 16.000 peserta. Adapun Heru Suryanto merupakan tenaga upahan bagian administrasi di Kelurahan Nambangan Lor selama 4 tahun terakhir. Pria 56 tahun itu diduga mengalami serangan jantung saat membersihkan area kelurahan pagi ini. Heru Suryanto meninggalkan seorang istri bernama Suwarni dan 2 orang anak. Sementara itu, total santunan yang diberikan melalui program JKK dan JKM ini kepada ahli waris sebesar Rp127 juta dan beasiswa kuliah senilai Rp60 juta. Saya terima kasih dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa semua komitmen dengan pemerintah daerah ini dilakukan. Sehingga komitmen seperti ini. Jadi ini sudah tenaga upahan di kelurahan, tenaga upahan di kelurahan meninggal, penggantian seperti ini. Ini sama dengan gajinya 48 bulan UMK bulan. 48 UMK. Ini luar biasa. Ini program pemerintah daerah yang baru kita launching. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, R. Andriono Waskito Murti, merinci total santunan bagi ahli waris tersebut dikali UMK Kota Madiun saat ini, sehingga totalnya mencapai Rp105 juta. Kemudian ditambah santunan berkala Rp12 juta dan bantuan kematian senilai Rp10 juta. Dengan begitu, jumlah keseluruhan yang diterima ahli waris mencapai Rp127 juta. Selain itu, 2 anak almarhum juga mendapatkan bantuan beasiswa Rp60 juta untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Mendapatkan info bahwa perangkatnya Kelurahan Nambangan Lor
statusnya infonya sebagai tenaga upahan, meninggal dunia di kantor. Karena di dalam kondisi menyiapkan kegiatan di kelurahan, jadi bersih-bersih. Terus meninggal di lokasi kantor. Meninggalnya mendadak, dia tidak sakit. Ya, jadi sesuai dengan program baru Pemkot, program JKK, JKM, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dia kita uruskan untuk berhak mendapatkan santunan jaminan kecelakaan kerja. Karena meninggalnya di kantor pada waktu dia melaksanakan tugas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memayu ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan, melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga. Kota Madiun tercinta. Wali Kota Maidi terus melakukan peninjauan progres pembangunan di Kota Madiun. Di samping itu, bantuan untuk warga terus disalurkan Wali Kota kepada yang membutuhkan.
Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar gowes pagi bersama OPD di lingkup Pemkot Madiun, Sabtu 14 Oktober 2023. Rombongan berangkat dari kediaman Wali Kota di Jalan Merpati, Kelurahan Nambahan Lor, kemudian menuju sejumlah lokasi proyek pembangunan Pemkot Madiun. Adapun sejumlah proyek yang disinggahi Wali Kota dan rombongan antara lain Pasar Pancasila, Tugu Monas di alun-alun, lapangan samping lapak UMKM Sukosari, pembangunan Menara Kuncen, dan pembenahan Sendang Kuncen. Menurut Wali Kota, sejumlah pembangunan ini nantinya menjadi daya tarik di Kota Madiun. Karenanya, diharapkan bisa segera selesai agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga memastikan bahwa seluruh bahan baku pembangunan sesuai standar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setiawati Maidi kembali berkeliling menyalurkan bantuan kursi roda kepada para lansia yang membutuhkan. Hal itu seperti yang terlihat pada Kamis 19 Oktober. Sedikitnya orang nomor 1 di Kota Madiun itu menyalurkan bantuan kursi roda ke 3 titik, yakni kepada warga Jalan Imam Bonjol, Gang Jati Subur, Jalan Slamet Riyadi nomor 18, dan Jalan Imam Bonjol RT 12 RW 5 Kelurahan Klegen. Pemberian bantuan kursi roda menurut Wali Kota dilakukan sebagai hasil dari belanja masalah yang dilaksanakan selama ini. Belanja masalah akan terus dilakukan, sehingga masyarakat jangan ada yang kesulitan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga berkomunikasi singkat dan mendengar keluh kesah masyarakat. Selain itu, Wali Kota juga membagikan bantuan yang bisa memudahkan hidup masyarakat. Hari ini saya kirim ke warga yang membutuhkan kursi roda, kasur, lansia-lansia yang hari ini baru berhadiah. Artinya apa? Lansia yang pagi membentuk badan, kesulitan dan sebagainya, ini kita beri alat bagaimana dia kehidupannya itu semakin sempurna. Artinya apa? Semakin sehat, semakin sehat. Ini kita keliling. Jadi kita akan melihat lansia itu artinya apa? Lansia-lansia yang umurnya sudah tua, masa-masa terakhir bisa menikmati hidup. Tapi ada yang sakit, ada yang perlu sarana, kita lakukan bersama. Artinya jangan sampai yang mau keluar jemput tidak bisa dan banyak. Inilah yang kita lakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sulistiawati tampak sumringah. Warga Kelurahan Demangan itu berhasil mendapatkan sembako dengan harga murah pada event Gerakan Pangan Murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang bekerja sama dengan PKK Kota Madiun. Bersama dengan warga lainnya, Sulistiawati membeli sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai. Iya, karena bahan pangan murah ya terbantu. Nanti buat apa? Dijual lagi atau mau Dimasak sehari-hari. Tahu infonya dari mana Ibu? Dari grup PKK. Iya. Dikabarin kalau hari ini ada acara. Iya. Jam berapa tadi mulai ngantri? Saya jam 7 ngantri pakai biar dapat nomor itu. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Gerakan Pangan Murah merupakan kegiatan yang digelar oleh DKPP Kota Madiun bersama PKK Kota Madiun dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober. Adapun beras dijual dengan harga Rp51.000 per 5 kg, minyak goreng seharga Rp14.000 per liter, cabai rawit sebesar Rp10.000 per 1/4 kg, cabai keriting Rp7.000 per 1/4 kg, bawang putih Rp25.000 per 1 kg, telur ayam ras Rp23.000 per 1 kg, dan gula pasir seharga Rp13.500 per 1 kg. Selain itu, juga tersedia sayuran produk pekarangan pangan lestari atau P2L seperti sawi hijau, selada, dan terong.
Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun Sumini menyampaikan, gerakan pangan murah akan berlangsung selama 3 hari. Selain di Kecamatan Taman, kegiatan serupa juga digelar di Kecamatan Kartoharjo pada 17 Oktober 2023 dan Kecamatan Manguharjo pada 18 Oktober 2023. Selain itu, Ketua TPPKK Kota Madiun Yunistiawati Maidi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam gerakan pangan murah. Yuni berharap kegiatan ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako dengan harga yang lebih terjangkau dan menekan inflasi di Kota Madiun. Luar biasa, terima kasih khususnya ini pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Madiun beserta jajarannya dan bekerja sama ini dengan Bulog secara langsung beras, ada minyak, ada telur, kemudian ada gula dan semua ini dari hasil Ketahanan Pangan Pertanian Kota Madiun P2L Pekarangan Pangan Lestari juga ada. Semua lengkap di sini. Jadi ada cabai merah, cabai rawit, kemudian ada hasil P2L Pekarangan Pangan Lestari, terong, sawi dan yang lain-lainnya tanpa ini pestisida, kan semuanya ini murni ya, karena ini termasuk bahan makanan yang luar biasa hebatnya sehingga kita memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi di sini sudah disampaikan oleh Pak Wali, jangan boros pangan, sehingga kita kebutuhan sehari berapa, yaitu yang harus kita tidak lanjuti, sehingga bisa untuk menahan adanya bahan makan ini cukup yang kita pergunakan untuk warga masyarakat kebutuhan setiap bulannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota menghimbau para orang tua untuk meningkatkan kontribusinya di bidang pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya pelajar yang berkualitas. Sementara itu, agar mencegah maraknya kasus bullying, salah satu sekolah dasar di Kota Madiun menggelar sosialisasi anti-bullying. Pendidikan berkualitas tak bisa lepas dari peran orang tua dan keluarga. Karenanya, sumber daya manusia atau SDM orang tua atau wali murid juga harus terus ditingkatkan. Harapannya orang tua bisa menjadi guru yang hebat bagi anak-anaknya saat di rumah. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan SDM orang tua tersebut. Salah satunya sosialisasi program dan parenting lingkungan SMP Negeri 3 Kota Madiun. Hal itu penting untuk meningkatkan kontribusi orang tua dalam bidang pendidikan. Sosialisasi yang berlangsung di Asrama Haji Kota Madiun itu juga dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, Jumat 13 Oktober 2023. Wali Kota menambahkan orang tua yang hebat harus mengetahui apapun tentang anaknya, bisa mendidik layaknya guru di sekolah. Hal itu penting mengingat waktu anak di rumah lebih banyak daripada di sekolah. Karenanya, pendidikan di keluarga memegang peranan penting dalam peningkatan SDM anak-anak generasi penerus bangsa. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah kasus yang terjadi di sekolah, seperti bullying sesama teman hingga masalah tindakan hukuman yang diberikan oleh guru saat peserta didik melakukan kesalahan. Berbagai permasalahan tersebut memang sedang trending saat ini. Tidak hanya di Kota Madiun, tetapi di berbagai daerah lainnya. Wali Kota berpesan untuk selalu mengedepankan cara-cara kekeluargaan jika muncul masalah. Wali Kota mengakui adanya sejumlah guru yang melaksanakan kesalahan di sekolah lain, pun sudah diberikan tindakan. Namun kesalahan tersebut tentu wajib menjadi pelajaran agar tidak terulang. Wali Kota meyakini tidak ada oknum guru yang sengaja ingin mencederai anak didiknya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mendidik anak bukan tugas sekolah saja. Di lingkungan keluarga, pembelajaran yang baik juga wajib untuk diberikan agar proses pendidikan di sekolah dapat berjalan optimal. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi mengimbau orang tua agar tidak lepas tangan setelah mengantarkan putra-putrinya menimba ilmu di sekolah, yakni tetap diberikan pendampingan, khususnya saat berada di rumah. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota saat menjadi narasumber kegiatan parenting SMP Negeri 2 Kota Madiun di Wisma Haji pada Rabu 18 Oktober 2023.
Menurut wali kota, orang tua juga wajib memahami dunia anak, sehingga bisa memberikan pendidikan yang tepat sesuai dengan usia. Misalnya, anak usia TK jangan dibebani pelajaran membaca, menulis, dan juga berhitung atau calistung, sebab dunia anak TK adalah bermain. Lebih lanjut, wali kota mengatakan bahwa berbagai kebijakan telah diambilnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Madiun. Antara lain program laptop gratis, penggunaan Chromebook, kerjasama dengan Google Education Indonesia, hingga program beasiswa. Untuk itu, wali kota berharap orang tua bisa memanfaatkan fasilitas ini agar putra-putrinya semakin berprestasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Cara kreatif ditempuh SDN Patihan dalam menyosialisasikan anti-bullying di lingkungan sekolah. Mereka menggelar kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di Aula Kantor Kelurahan Patihan, Selasa 17 Oktober. Kepala SDN Patihan, Dwi Agus Cahyono mengatakan, akhir-akhir ini banyak sekali kasus kekerasan yang dialami peserta didik, guru maupun orang tua. Dalam sosialisasi ini, pihak sekolah mendatangkan psikolog. Seluruh siswa, guru, dan karyawan sekolah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dikatakan Agus, kesadaran siswa sekolahnya dalam mencegah bullying cukup tinggi. Mereka selalu diajarkan untuk rukun dan saling menghargai, baik ke sesama siswa, guru, dan orang tua. Harapan saya perilaku, tingkah laku anak-anak, sikap, dan watak siswa itu terbentuk karakter yang baik, sehingga menjadi manusia-manusia Indonesia yang tangguh menghadapi tantangan global yang semakin berat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Giat bernuansa religi terus dilakukan Wali Kota Madiun Maidi. Kendati di tengah kesibukan, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama masyarakat. Kali ini, sholat Jumat berlangsung di Masjid Al-Arwiyah, Jalan Rawabakti, Jumat 13 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga sempat berbincang dengan sejumlah pengurus masjid. Wali Kota Maidi memang kerap memberikan bantuan untuk tempat ibadah. Pemerintah Kota Madiun setidaknya menyiapkan anggaran 3 miliar rupiah setiap tahunnya, bukan hanya untuk masjid atau musola, tetapi juga tempat ibadah agama lainnya. Wali Kota langsung merespon dengan menginstruksikan OPD yang membidangi. Dalam gelaran sholat berjamaah tersebut memang selalu diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD atau yang mewakili. Harapannya jika usulan jamaah mengemuka bisa langsung diberikan solusinya, termasuk usulan bantuan pembangunan tempat ibadah. Wali Kota memang sering menyampaikan untuk dicarikan tempat ibadah yang kondisinya kurang baik. Seperti diketahui, kegiatan sholat berjamaah secara bergantian dari masjid ke masjid tersebut memang sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat. Wali Kota biasanya membuka sesi dialog usai gelaran ibadah sholat. Dalam giat tersebut, Wali Kota juga biasanya memberikan bantuan-bantuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menjadi pembina upacara di sekolah. Kali ini orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menjadi pembina upacara di SMAN 3 Taruna Angkasa Senin 16 Oktober. Wali Kota menjadi pembina upacara sudah di sejumlah sekolah sebelumnya, yakni di SMAN 1 Kota Madiun dan SMAN 2 Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan kepada pelajar untuk tetap semangat menuntut ilmu, apalagi masih usia sekolah yang memang usianya belajar dan belajar. Wali Kota mencontohkan dirinya yang sudah berkepala 6 juga masih semangat menuntut ilmu. Seperti diketahui, Wali Kota Maidi masih menempuh program doktoral di Universitas Terbuka. Wali Kota menambahkan setiap detik, setiap waktu perubahan selalu terjadi. Siapa yang tidak mengikuti akan tertinggal.
Pelajar Kota Madiun jangan sampai menjadi korban perubahan. Karenanya harus terus mengembangkan diri dengan tidak berhenti belajar. Melalui ilmu yang dipelajari tersebut, tidak hanya untuk mengikuti perubahan, tetapi diharapkan juga bisa berkontribusi akan perubahan itu sendiri. Apalagi Indonesia tengah menuju generasi emas di 2045 mendatang. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya menyiapkan pelajar Kota Madiun untuk bisa menggapai generasi emas tersebut. Namun, diakui wali kota, mencetak generasi emas tidaklah mudah, butuh upaya dan usaha. Pemerintah Kota Madiun sudah memberikan banyak program. Salah satunya, beasiswa untuk mahasiswa. Pelajar warga Kota Madiun bisa mengajukan permohonan beasiswa tersebut. Saat ini sudah ada 1.000 kuota. 250 diantaranya akan lulus tahun ini dan diharapkan program tersebut bisa dimanfaatkan. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Perpustakaan merupakan salah satu tempat menggali ilmu. Tak heran Wali Kota Madiun Maidi memberikan perhatian tersendiri akan keberadaan perpustakaan di Kota Pendekar. Evaluasi berkala pun dilakukan. Harapannya perpustakaan Kota Madiun semakin baik ke depannya. Wali Kota menyebut perpustakaan Kota Madiun saat ini sudah terakreditasi A, namun bukan berarti tidak ada evaluasi. Sebaliknya, predikat akreditasi A itu harus benar-benar dibuktikan secara pelayanan yang diberikan. Wali Kota menambahkan perpustakaan tidak hanya harus nyaman, namun harus memiliki koleksi yang lengkap dan juga selalu update, baik buku cetak maupun buku elektronik. Wali Kota berharap keberadaan perpustakaan bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mencari referensi. Seperti diketahui, Wali Kota Maidi memang menaruh perhatian tersendiri akan peningkatan SDM masyarakat, khususnya dunia pendidikan, baik lembaga sekolah maupun lembaga lainnya, termasuk perpustakaan. Hal itu penting untuk menyambut Indonesia Generasi Emas 2045. Berbagai perhatian pun diberikan. Pemerintah Kota Madiun setidaknya menggelontorkan anggaran sampai 100 miliar rupiah untuk pengadaan laptop bagi siswa dan guru. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di Kota Madiun. Jangan sampai perpustakaan itu karena tempat transfer yang ditransfer tidak ada, buku kurang, itu tidak boleh. Jadi perpustakaan itu karena itu untuk banyak ilmu, buku banyak ilmu harus ada. Dengan semakin banyak ilmu, orang baca di situ, ilmunya semakin banyak, dia bisa ikut perubahan dan bisa ikut merubah. Nah, inovasi ikut bisa merubah itu peluang kesuksesan. Jadi kondisi-kondisi ini karena kota mendunia, maka yang transfer ilmu pengetahuan di perpustakaan ini harus lengkap, harus bagus, akreditasinya harus ini yang kita lakukan hari ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi Srikandi resmi diterapkan di Kota Madiun. Launching aplikasi pusat itu berlangsung di Sun Hotel Madiun, Rabu 18 Oktober 2023. Langsung dilakukan Wali Kota Madiun Maidi bersama PLT Kepala Arsip Nasional Imam Gunarto. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kearsipan penting adanya. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang bisa menjadi bahan evaluasi maupun bukti jika dibutuhkan ke depan. Tak heran, pengelolaan arsip penting bagi setiap organisasi, baik perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, hingga perseorangan. Begitu juga bagi pemerintahan. Tak heran, Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi atas diluncurkannya aplikasi Srikandi tersebut. Wali Kota Maidi optimis melalui aplikasi Srikandi tersebut urusan kearsipan akan lebih aman dan mudah, lebih aman dari segi kerusakan fisik. Selain itu, akan lebih mudah diakses. Seperti diketahui, arsip dari tahun ke tahun akan semakin menumpuk, namun melalui digitalisasi tetap bisa tersimpan dengan baik. Begitu juga mencarinya saat dibutuhkan, akan lebih mudah dan cepat melalui digitalisasi. Wali Kota menambahkan, arsip juga bisa menjadi berbahaya jika pengelolaannya sembarangan, sebab tidak semua arsip bisa dibuka ke publik. Karenanya, Wali Kota juga meminta petugas pengelola untuk serius dan sebaiknya tidak diganti-ganti. Hilang atau bocornya arsip merupakan kecerobohan yang fatal. Sementara itu, PLT Kepala Arsip Nasional Imam Gunarto menyebut, melalui aplikasi Srikandi merupakan upaya pemerintah mentransformasi arsip dari manual ke digital. Hal itu sesuai dengan amanah undang-undang dan juga arahan Presiden.
yakni amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak memperoleh informasi, serta pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 43/2009 soal kearsipan. Hal itu diperkuat dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait kearsipan harus mengikuti perkembangan zaman. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pemenang Lomba Tertib Administrasi 2023 antar organisasi pemerintah daerah atau OPD di Kota Madiun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil menjadi yang terbaik. Kemudian ada Dinas Pendidikan di peringkat kedua dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di peringkat ketiga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelaran Parade Senja 2023 di Kota Madiun berakhir. Gelaran terakhir ditutup penampilan grup drum band Gita Jenny pelajar SMPN 12 Kota Madiun dan PBB Kreasi Satkibra SMKN 1 Kota Madiun. Parade Senja pamungkas itu juga sekaligus menjadi ajang penyerahan piala dan reward kepada penampil terbaik selama gelaran. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan ini menyebutkan Parade Senja bukan sekedar menjadi ajang untuk unjuk gigi pelajar, namun juga ajang menggali potensi, minat, dan bakat siswa. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga memberikan apresiasinya kepada seluruh sekolah yang sudah tampil dalam gelaran Parade Senja. Puluhan SMP dan SMA sederajat telah turut ambil bagian dalam Parade Senja 2023 ini. Wali Kota menyebut gelaran masih akan berlanjut tahun depan. Bahkan mantan Sekda Kota Madiun itu menyebutkan gelaran tahun depan akan lebih menarik dengan lebih banyak penampil. Tak hanya drum band dan PBB kreasi, namun juga ada selingan tari-tarian yang sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Wali Kota juga memberikan selamat kepada para pemenang. Setidaknya, mereka telah mencatatkan sejarah, telah mengikuti dan memenangkan gelaran Parade Senja. Kedepan, Wali Kota berharap peserta semakin menggali potensi dan meningkatkan kreativitas. Harapannya, gelaran Parade Senja semakin menarik bukan hanya secara gelaran lomba, namun juga untuk disuguhkan kepada para pengunjung. Ternyata Parade Senja yang kita gelar untuk bagi kebebasan anak-anak kita lombakan itu luar biasa. Artinya apa? Potensi-potensi yang ada itu bisa disalurkan, bisa digali, sehingga hari ini terakhir ada yang menjadi juara luar biasa. Jadi mencatat sejarah bahwa dia pernah memenangkan untuk lomba Parade Senja. Bisa dapat trofi, dapat penghargaan, dapat uang pembinaan. Ini nilainya tidak seberapa, tapi memompa kreativitas ini yang luar biasa. Jadi gurunya, anaknya, orang tuanya terpompa semua terlibat, semua hebat itu dan enjoy itu yang luar biasa itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Ke pasar beli batik, tonton terus Madiun This Week. Saya Sahal bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.